Shalom, selamat pagi saudara-saudari. Bersyukur untuk kebaikan Tuhan yang tidak habis-habisnya dalam hidup kita. Allah kita adalah Allah yang luar biasa. Mari kita mengawali hari dengan merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Selamat pagi Bapa yang baik. Kami bersyukur Kau tambahkan satu hari umur kami untuk semakin mengenal Engkau. Berikan kami hikmat-Mu yang baru pada pagi ini dan pengertian untuk memahami firman Tuhan, karena hanya firman-Mu lah memberi kekuatan di dalam hidup kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tema kita pagi hari ini pelaku firman, diambil dari Ulangan 6 ayat 1 sampai 9. Inilah perintah, yakni ketetapan dan peraturan yang aku ajarkan kepadamu atas perintah Tuhan Allahmu, untuk dilakukan di negeri kemana kamu pergi untuk mendudukinya, supaya seumur hidupmu engkau dan anak cucumu takut akan Tuhan Allahmu dan berpegang pada segala ketetapan dan perintahnya yang kusampaikan kepadamu, dan supaya lanjut umurmu. Maka dengarlah, hai orang Israel, lakukanlah ini dengan setia, supaya baik keadaanmu dan supaya kamu menjadi sangat banyak seperti yang dijanjikan Tuhan Allah nenek moyangmu kepadamu di suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Dengarlah, hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap batinmu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan, haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Haruslah juga engkau mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu, dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu, dan haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu. Dalam bagian ini, Musa sedang menyampaikan pesan terakhir kepada bangsa Israel sebelum mereka memasuki tanah perjanjian. Ia tidak hanya meminta mereka mendengar firman Tuhan, tetapi juga melakukan dan menghidupinya. Tuhan tidak mencari umat yang hanya pandai mengetahui firman, tetapi umat yang menjadikan firman sebagai gaya hidup. Banyak orang dapat menghafal ayat, mengikuti ibadah, atau memahami pengajaran Alkitab. Tetapi tantangan sebenarnya adalah apakah firman itu sungguh dilakukan? Pertama, firman harus ditaati, bukan hanya diketahui. Ulangan 6 ayat 1-3. Musa berkata bahwa hukum Tuhan diberikan supaya umatnya takut akan Tuhan, hidup menurut ketetapannya, dan mengalami berkat Tuhan. Pengetahuan tanpa ketaatan tidak menghasilkan perubahan. Mendengar firman tetapi tidak melakukannya seperti mengetahui arah jalan tetapi tidak pernah berjalan ke tujuan. Tuhan rindu firman menghasilkan perubahan karakter, ketaatan hidup, keputusan yang benar, dan hubungan yang makin dekat dengannya. Orang yang menjadi pelaku firman tidak hanya berkata, "Saya tahu ayat itu," tetapi saya mau hidup menurut ayat itu. Kedua, pelaku firman mengasihi Tuhan dengan segenap hati. Ulangan 6 ayat 4 dan 5. Ayat ini dikenal sebagai Shema Israel. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Ketaatan sejati lahir dari kasih.
Jika seseorang mengasihi Tuhan, ia akan rindu menyenangkan hati Tuhan. Menjadi pelaku firman bukan karena takut dihukum, tetapi karena cinta kepada Tuhan. Kasih kepada Tuhan terlihat dari keputusan hidup, prioritas, cara berbicara, sikap terhadap sesama, dan kesetiaan dalam hal kecil. Ketiga, pelaku firman menghidupi firman setiap hari. Ulangan 6 ayat 6-9. Musa berkata bahwa firman Tuhan harus ada di dalam hati, diajarkan berulang-ulang, dibicarakan setiap hari, dan menjadi bagian kehidupan keluarga. Artinya, firman tidak hanya untuk didengar di ibadah lalu dilupakan. Pelaku firman membawa firman itu ke rumah, ke pekerjaan, pelayanan, dan relasi, juga keputusan sehari-hari. Firman harus terlihat bukan hanya di mulut, tetapi di kehidupan. Banyak orang mengetahui firman, tetapi perubahan terjadi ketika firman itu ditaati dan dipraktekkan. Firman Tuhan bekerja ketika dijalankan. Tuhan tidak mencari orang percaya yang hanya banyak tahu, tetapi yang hidupnya mencerminkan kebenarannya. Menjadi pelaku firman memang tidak selalu mudah, tetapi disitulah pertumbuhan rohani terjadi. Hidupi firman di rumah, pekerjaan, pelayanan, dan relasi. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu yang menegur kami. Ampuni kami jika sering hanya mendengar firman tetapi tidak melakukannya. Tolong kami menjadi pelaku firman yang setia, hidup dalam ketaatan, dan sungguh mengasihi-Mu dengan segenap hati. Biarlah firman-Mu tidak hanya tinggal di pikiran kami, tetapi nyata dalam tindakan, perkataan, dan keputusan hidup kami setiap hari. Jadikan kami teladan yang baik bagi keluarga dan orang-orang di sekitar kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.